Saat aku berumur 8 tahun, siluman rubah di desa mendatangiku dalam mimpi. Dia bilang badannya sangat gatal dan memintaku untuk menggaruknya. Setelah bangun, aku langsung berlari ke kuil. Aku mengulurkan tangan kecilku dan meraba-raba patungnya. Namun, saat aku meraba bagian bawah rok patung siluman rubah, aku justru menemukan patung tanah liat hitam. Lalu aku pingsan. Saat aku sadar, rumahku sudah penuh dengan orang. Biksu Deyuan dari desa mengatakan aku telah membuat masalah besar. Patung yang kuambil adalah jimat untuk menyegel siluman rubah jahat. Sekarang segelnya telah terlepas. Siluman rubah yang jahat itu telah kabur. Siluman rubah itu telah kabur. Setelah kekuatannya pulih, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam pada desa Niutu. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menjadi biksu dan berlatih dengannya. Aku baru bisa kembali ke dunia setelah berumur 29 tahun. Jika tidak, seluruh penduduk desa akan ikut terkubur. Meskipun kakekku tidak ingin aku menjadi biksu, tetapi karena desakan penduduk desa, dia akhirnya menyerah. Jadi, aku bersekolah di siang hari, dan di malam hari, aku membaca kitab suci, berdoa, dan bermeditasi dengan biksu Deyuan. Namun, saat aku berumur 24 tahun, kakekku jatuh sakit parah dan meninggal dunia. Siluman rubah itu pasti akan datang menggangguku, jadi dia memintaku untuk berhati-hati. Dia bilang, dengan terus berlatih dengan guru Deyuan, aku bisa menyelamatkan hidupku. Tak disangka, beberapa hari setelah kakekku meninggal, guru Deyuan juga pergi ke surga untuk bertemu Buddha. Sebelum meninggal, guru Deyuan mengungkapkan kebenarannya. Siluman rubah itu memiliki dendam dengan desa Niutu. Tetapi aku telah menyelamatkannya, jadi dia berhutang budi padaku. Selama aku tidak memberinya kesempatan untuk membalas budi, dia tidak bisa membalas dendam, dan itu akan menjaga keselamatan penduduk desa. Alasan aku menjadi biksu dan meninggalkan kehidupan duniawi adalah untuk mencegahnya membalas budi. Aku membebaskannya saat aku berusia 8 tahun, sampai umur 26 tahun, berarti sudah 18 tahun. Selama itu, siluman rubah belum menemuiku, jadi mungkin dia tidak akan datang. Jadi kupikir tidak apa-apa bagiku untuk kembali ke kehidupan duniawi saat itu. Meskipun aku mengingat kata-kata guru Deyuan, nenekku yang sudah tua terburu-buru mencarikan jodoh untukku. Nenek bilang gadis itu bernama Bai Sukin, cantik seperti bidadari. Dia menyuruhku segera pulang dan menikah, karena aku memang tidak ingin menjadi biksu. Dan sekarang ayahku sudah tua dan tidak bisa bekerja. Aku tidak tahan lagi, tapi guru berkata dengan jelas sebelum dia meninggal. Bahkan jika aku harus bertahan, aku harus bertahan sampai umur 26 tahun. Kalau tidak, akan terjadi bencana besar. Saat aku mengatakan ini, nenek langsung marah. Dia bilang tahayul sudah ketinggalan zaman. Aku sudah dewasa, tapi tidak mencari nafkah untuk keluarga. Apakah aku ingin ayahku mati kelelahan? Kata-kata itu menusuk hatiku. Hatiku sakit mendengarnya. Ditambah lagi, Bai Sukin memang cantik. Wanita yang sangat cantik. Dengan dua hal itu, bagaimana aku bisa bertahan? Jadi aku langsung pulang bersama nenek. Di bawah pengaturan nenek, aku bertemu Bai Sukin. Bai Sukin juga tidak keberatan denganku. Jadi pernikahan itu pun diputuskan. Pada hari pernikahan, aku akhirnya bertemu Bai Sukin. Aku terpesona olehnya. Mencium aroma tubuh Bai Sukin, aku tiba-tiba merasa itu mirip dengan aroma patung siluman rubah belasan tahun yang lalu. Mungkinkah Bai Sukin adalah siluman rubah itu? Namun, pikiran absurd itu segera aku buang. Setelah berpamitan dengan keluarga, aku langsung mengemudikan mobil pengantin kembali. Tapi di tengah jalan, mobil pengantin tiba-tiba mogok tanpa sebab. Untungnya ada 6 mobil yang ikut. Aku berganti mobil dan melanjutkan perjalanan pulang. Tapi masalah belum berakhir. Begitu mobil pengantin sampai di pintu masuk desa, kerbau tua milik tim produksi berdiri di jalan seperti meratap. Di tempat kami, ada kepercayaan. Jika kerbau meratap, pasti akan ada kematian. Mengalami hal seperti ini di hari pernikahan sangatlah buruk. Aku merasa sedikit kesal. Aku turun dari mobil, mengusir kerbau itu, dan membiarkan mobil pengantin melanjutkan perjalanan. Saat pengantin wanita hampir sampai di rumah, 3 orang idiot di desa tiba-tiba berlari sambil menangis dan tertawa. Mereka bilang adikku menikahi siluman, dan siluman itu akan memakan orang. Meskipun tidak ada yang menganggap serius perkataan orang idiot, serangkaian kejadian aneh ini membuatku kesal. Untungnya, resepsi dan malam pertama berjalan lancar tanpa insiden. Saat minum anggur bersulang, Bai Sukin tersenyum sambil memegang gelas anggurnya, menatapku. Aku menikah denganmu, katanya. Katakan sesuatu yang indah. Melihat Bai Sukin di depanku, aku berkata dengan penuh semangat. Aku akan menggenggam tanganmu, dan menua bersamamu. Janji, tanyanya, apapun yang terjadi. Kataku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Bai Sukin menatapku, dengan ekspresi serius, tanpa berpikir panjang. Aku langsung menyetujuinya dan kami memasuki kamar pengantin. Keesokan harinya, setelah sarapan, aku mengajak Bai Sukin untuk berziarah ke makam kakek. Anehnya, dupa yang kubakar langsung padam. Aku merasa panik. Dupa yang tak mau menyala di depan makam menandakan keluarga yang telah meninggal tidak mau menerima persembahan. Mungkinkah aku melanggar pesan kakek?
Dengan menikah sebelum usia 26 tahun, aku berlutut di depan makam kakek dengan ketakutan. Menceritakan semua yang terjadi sebelum dan sesudah pernikahanku. Setelah selesai bercerita, aku kembali menyalakan dupa. Tapi kali ini, dupanya terbakar dengan pola 2 pendek 1 panjang. Saat itu, ponselku berdering. Ternyata kakakku, Zhang Ming, yang menelepon. Si idiot meninggal di pemakaman di belakang bukit, katanya. Paman kedua sedang mencari orang untuk mengurus jenazahnya. Cepatlah pulang. Ketika aku sampai di rumah, paman kedua sedang duduk di kamarku. Berbicara dengan ayahku. Wajah ayahku tampak sedih. Paman kedua adalah ayah dari si idiot kedua. Setelah bertanya, aku baru tahu bahwa bukit di belakang rumah memiliki aura negatif yang kuat. Dan sering terjadi hal-hal aneh di sana. Zhang Ming telah menemukan beberapa pemuda beraura positif untuk mengurus jenazah. Tapi dia masih merasa tidak aman. Dan menyarankan agar aku, yang baru menikah, ikut membantu. Kami memutuskan untuk pergi. Saat matahari sudah lebih tinggi dan aura positif lebih kuat, aku dan Zhang Ming, bersama beberapa pemuda lainnya, pergi ke bukit belakang. Dan menemukan jenazah si idiot kedua di depan sebuah makam tua. Dia berlutut dengan kedua tangan mencekik lehernya sendiri. Ada bekas gigitan yang dalam di lehernya. Sepertinya bekas gigitan anjing liar. Setelah membawa jenazah si idiot kedua pulang, Bibi sudah menangis terseduh-seduh. Hidupnya menderita, kematiannya pun tragis. Bibi kedua dan yang lainnya memandikan jenazah paman kedua, lalu memakaikannya baju bersih, sambil menyuruh orang membeli peti mati dan bahan makanan untuk upacara pemakaman. Sambil juga mengutus orang untuk menyebarkan berita duka, memberitahu kerabat dan teman. Ada juga yang pergi mengundang dukun untuk melihat lokasi pemakaman, ingin memberikannya pemakaman yang layak. Di pegunungan, umumnya pemakaman dilakukan dengan penguburan. Sebelum penguburan, harus mengundang dukun untuk melihat Feng Shui. Upacara pemakaman juga dipimpin oleh dukun. Dukun di sini bernama Zhao Dasan. Sering ditemui saat ada upacara pemakaman. Hubungannya dengan Master De Yuan sangat baik. Setelah Zhao Dasan tiba, dia tidak langsung pergi ke rumah paman kedua, melainkan datang ke rumahku dulu. Dengan serius dia bertanya padaku, apa yang terjadi dengan kerbau tua di Sikou? Setelah dia bertanya, aku bilang itu kerbau yang meratapi kematian. Hari ini terjadi pada paman kedua. Zhao Dasan mengerutkan kening dan berkata ingin melihat jenazah paman kedua dulu. Aku membawanya ke ruang duka paman kedua, membuka kain putih yang menutupi tubuhnya agar Zhao Dasan bisa melihat. Zhao Dasan menemukan bekas gigitan di leher paman kedua, lalu bertanya tentang kondisi paman kedua saat meninggal. Wajah Zhao Dasan berubah drastis dan langsung berbalik pergi. Melihat Zhao Dasan hendak pergi, paman kedua langsung panik, menarik lengan bajunya agar dia tidak pergi. Zhao Dasan melepaskan lengan bajunya dan berkata kepada kami, bakar saja. Jenazah paman kedua tidak boleh disimpan, apalagi dikubur. Aku segera bertanya ada apa. Zhao Dasan bungkam dan tidak mau memberitahuku. Intinya hanya satu, segera bawa jenazah paman kedua keluar dan bakar. Paling lambat malam ini, kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Aku merasa perlu mencari tahu masalah ini. Aku mengikuti Zhao Dasan keluar dari rumah paman kedua. Setelah keluar desa, Zhao Dasan baru memperlambat langkahnya. Dengan agak kesulitan, dia memberitahuku. Dia hanyalah seorang ahli Feng Shui biasa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan masalah ini. Dia memintaku untuk tidak terus mencari tahu. Karena itu tidak akan ada manfaatnya bagiku, malah akan membawa masalah. Setelah dia berkata begitu, aku langsung sadar bahwa masalah ini sangat serius. Paman kedua digigit sampai mati, tapi pasti bukan anjing liar, melainkan sesuatu yang lain. Aku menghalangi jalan Zhao Dasan. Dengan serius aku berkata, aku penduduk desa ini, ayah, ibu, dan nenekku ada di sini. Aku tidak bisa lari. Demi hubunganmu dengan guruku, beritahu aku apa yang harus kulakukan. Aku akan menanganinya sendiri, tidak akan melibatkanmu. Ketakutan terpancar di mata Zhao Dasan. Dia berbisik, jika selama ini desa aman dan tenteram, berarti bukan faktor internal. Selidiki orang luar. Desa sekecil ini hanya memiliki 70 atau 80 keluarga. Seharusnya tidak sulit. Setelah Zhao Dasan berkata begitu, aku merasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua penduduk desa ini berasal dari satu keluarga. Memang tidak ada orang luar yang pernah datang. Jika harus mencari, hanya ada satu, Bai Sukin yang kemarin menikah dari desa Baigo. Dia satu-satunya orang luar. Kurasa tidak mungkin. Gadis serapu itu bagaimana mungkin bisa membunuh Ersa? Mereka tidak punya dendam dan juga tidak ada alasan untuk membunuh. Lagi pula, semalam kami bersama. Jika dia keluar tengah malam, aku pasti tahu. Kurasa masalah ini sangat rumit. Sekarang yang terpenting adalah membakar jenazah Ersa untuk mencegah masalah di kemudian hari. Setelah kembali ke desa, aku memanggil Paman Er ke samping, dan diam-diam memberitahunya apa yang dikatakan Zhao Dasan. Ersa tidak mati secara normal. Dendamnya akan sangat kuat, dan aku tidak bisa memastikan apakah yang menggigit Ersa itu Jiangxi atau bukan. Jika dia digigit Jiangxi sampai mati, ada risiko dia berubah juga. Dalam hal ini, pendapatku sama dengan Zhao Dasan. Jenazah Ersa tidak bisa dibiarkan. Mendengar bahwa jenazah Ersa akan dibakar, wajah Su terlihat sedikit muram.
Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menyuruh beberapa pemuda yang kuat untuk mengambil kayu bakar dan menumpuknya di tempat pengeringan padi. Penjaga di ruang duka. Hatiku terus gelisah. Khawatir akan terjadi sesuatu lagi. Aku diam-diam membuka kain penutup di tubuh Ersa. Tumbuh beberapa bulu putih di tangannya. Berbulu seperti hifa jamur. Aku terkejut. Ini adalah tanda-tanda mayat berubah. Pantas saja Zhao Dasan langsung lari setelah melihatnya sekilas. Dia tidak berani mengubur Ersa. Setelah kayu bakar di tempat pengeringan padi ditumpuk, aku mencari dua pemuda yang belum menikah dari desa untuk membawa jenazah Ersa ke tempat pengeringan padi. Kami menyiramnya dengan banyak minyak tanah lalu membakarnya. Api besar itu menyala selama lebih dari 2 jam. Dibandingkan dengan tungku kremasi, suhu kayu bakar jauh lebih rendah. Setelah terbakar, kerangka Ersa masih utuh. Daging dan organ dalamnya sudah terbakar habis. Hatiku masih gelisah. Aku ingin menghancurkan kerangkanya juga. Tapi Paman Er dan Bibi San mati-matian tidak setuju. Aku menelepon Zhao Dasan untuk bertanya apakah membakar jenazah seperti ini cukup. Tapi telepon Zhao Dasan tidak dijawab. Aku tidak punya cara untuk mencegahnya. Jadi aku membiarkan mereka membungkusnya dengan tikar dan menunggu peti mati diantar untuk pemakaman. Ersa tumbuh bulu putih. Kurasa itu ulah Jiangxi. Desa kami terletak di kaki gunung. Energi yin memang kuat di sini. Ditambah lagi, ada banyak tanah alkali di desa. Tanah seperti ini paling mudah memelihara Jiangxi. Legenda tentang Jiangxi di sini bisa memenuhi beberapa keranjang. Jika Ersa benar-benar digigit Jiangxi sampai mati, masalahnya akan benar-benar rumit. Aku memutuskan untuk menemui para tetua desa besok dan meminta mereka untuk memimpin, mengorganisir semua pemuda desa untuk mencari di gunung belakang dan melihat makam tua mana yang bermasalah. Tapi ketika aku sampai di rumah, orang tuaku sudah tidur. Hanya Bai Sukin yang duduk di halaman menikmati udara malam. Setelah makan malam dan mandi, sudah lewat jam 8. Masuk ke kamar tidur. Aku tidak bisa tidur. Memikirkan kemungkinan ada Jiangxi yang bersembunyi di gunung belakang. Hatiku gelisah. Saat aku hendak mematikan lampu dan tidur, ponsel di meja berdering. Aku mengambilnya dan melihat itu telepon dari istri Zhao Dasan. Aku agak heran dan menjawab panggilan itu. Suara istri Zhao Dasan terdengar, menanyakan apakah Zhao Dasan ada di sini. Saat dia bertanya seperti itu, aku langsung sadar ada yang tidak beres. Zhao Dasan pernah mengobrol dengan guruku. Katanya, pekerjaan dukun tanah seperti kami ini selalu berurusan dengan orang mati. Tubuh kami jadi penuh dengan energi negatif. Makanya, dia tidak pernah keluar malam atau menginap. Tidak peduli seberapa jauh rumah kliennya, dia pasti pulang sebelum gelap. Takut bertemu dengan hal-hal buruk, Zhao Dasan pergi sekitar jam 3 sore. Sekarang sudah jam 10 malam. Bahkan jika Zhao Dasan harus bola-balik 3 kali. Aku menyuruhnya untuk tenang. Mungkin Zhao Dasan ada urusan lain. Aku menutup telepon dan mencoba menghubungi Zhao Dasan. Teleponnya tetap tidak diangkat. Aku ingat tadi sore aku meneleponnya sekali, dan dia tidak mengangkatnya. Firasat buruk muncul di hatiku. Aku berpakaian, mengambil senter, dan berlari keluar. Melihat aku hendak pergi, Bai Sukin segera bertanya ada apa. Aku merasa Zhao Dasan mungkin dalam bahaya. Aku tidak ingin Bai Sukin khawatir. Aku menyuruhnya untuk beristirahat di rumah. Aku berlari ke rumah Zhang Ming dan membangunkannya. Bersama Zhang Ming, kami bergegas ke rumah Zhao Dasan dengan senter. Kami berjalan di sepanjang jalan setapak batu. Tidak jauh setelah keluar desa, aku melihat seseorang berlutut di tanah. Kepalanya tertunduk dan tidak bergerak. Setelah mendekat, ternyata itu Zhao Dasan. Aku memanggilnya beberapa kali, tapi dia tidak menjawab. Aku berlari ke arahnya dan melihat, wajahnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Kedua tangannya mencekik lehernya sendiri. Ada darah di tangan Zhao Dasan. Melihatku datang, dia tiba-tiba membuka matanya, menangis dan tertawa. Dia berteriak dengan sangat histeris. Dia kembali untuk kalian. Kalian semua akan mati. Aku melepaskan tangannya. Ada 2 bekas gigitan yang dalam di lehernya. Lukanya sama persis dengan luka Ersa. Sepertinya mengenai trakea. Zhao Dasan tertawa sambil batuk darah. Setelah beberapa saat, dia terjatuh dan tidak bergerak. Hatiku gelisah. Siapa dia yang dimaksud Zhao Dasan? Mungkinkah siluman rubah yang kulepaskan itu kembali untuk balas dendam? Di tengah malam begini, melihat seseorang meninggal di depanku. Zhang Ming juga ketakutan. Dia bertanya dengan gemetar, apa kita harus membawanya pulang? Aku berpikir sejenak dan menolak saran Zhang Ming. Aku merasa ada yang tidak beres. Kita kembali ke desa dulu. Besok pagi kita urus jenazahnya. Perjalanan dari sini ke rumah paling lama 30 menit. Tapi entah kenapa, setelah setengah jam berjalan, kami belum juga sampai. Aku merasa sangat frustrasi. Mungkin kami terkena dipermainkan hantu. Zhang Yuan, kenapa kau berjalan begitu cepat? Tunggu aku. Sambil berjalan, samar-samar terdengar suara wanita dari belakang. Suaranya terdengar tidak nyata. Awalnya, kukira itu suara Bai Sukin. Tapi setelah ku dengarkan baik-baik, agak mirip suara ibuku. Suaranya berasal dari tempat yang tak jauh dari kami. Zhang Ming sambil memutar badannya sambil menyorotkan senternya berkata, bibi ketigamu memanggilmu. Jangan menoleh. Aku segera melangkah 2 langkah ke depan, memegang erat kepala Zhang Yuan dan berbisik.
Saat berjalan di malam hari, jangan pernah menoleh ke belakang. Suara di belakang terus memanggil. Kaki Zhang Ming gemetar ketakutan. Tercium bau pesing di udara. Zhang Ming tertawa canggung. Aku melihat kakinya gemetar. Aku tak bisa berkata-kata. Ku minta Zhang Ming untuk jangan takut. Bukankah ini cuma hantu penyesat dan hantu pemanggil? Selama kita tidak menoleh, kita akan baik-baik saja. Zhang Ming gemetar seperti orang kedinginan. Sambil menangis ia berteriak. Bagaimana aku tidak takut? Lihatlah tempat ini. Mendengarnya berkata begitu, aku segera menyalakan senterku. Barulah ku sadari di depan kami ada banyak gundukan kuburan. Ada juga genangan darah yang menghitam di tanah. Aku terkejut. Ini kuburan Ersa yang meninggal tadi malam. Kami tersesat ke pemakaman dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Makhluk di belakang semakin dekat. Aku mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Dan semakin mendekat ke arah kami. Sekarang, mendengar langkah kaki di belakang, aku sangat ketakutan. Zhang Ming, tanpa menghiraukan peringatanku, berbalik dan berlari ke arah desa. Baru berlari 2 langkah, Zhang Ming tiba-tiba menjerit, mencengkeram lehernya sendiri dengan kedua tangannya. Lalu ia tersungkur berlutut dan terus-menerus membenturkan kepalanya ke tanah. Melihat itu, aku ketakutan. Zhang Ming pasti telah memadamkan api kehidupannya karena menoleh. Sekarang, dengan energi yang lemah, ia dikendalikan oleh makhluk kotor itu. Aku duduk bersila di tanah, seperti yang biasa kulakukan bersama guruku, dan membaca sutra Sitigarba Bodhisattva Pranidhana dalam hati. Saat aku membaca sutra, suara langkah kaki di belakang langsung menghilang. Tubuh Zhang Ming limbung dan jatuh pingsan di tanah. Kemudian, ku dengar suara wanita yang menggoda di telingaku. Tuan muda pendeta, sutra apa yang kau baca di tengah malam begini? Berbaliklah, kakak akan menunjukkanmu sesuatu yang menyenangkan. Kau pasti akan menyukainya. Aku sangat ketakutan. Aku duduk di tanah tanpa bergerak. Aku tidak tahu kapan dia akan menyerangku. Tapi aku tahu aku tidak boleh menoleh. Ku juga tidak boleh berbicara. Kalau tidak, energi yang ku akan hilang. Dia terus meniupkan udara di telingaku. Tubuhku semakin dingin, terasa seperti membeku. Aku gemetar ketakutan. Aku tak menyangka makhluk ini begitu kuat. Meskipun aku tidak menoleh, dia masih bisa memadamkan api kehidupanku. Saat aku hampir menyerah, ku dengar samar-samar suara Bai Sukin dari belakang. Terdengar juga suara ibuku. Kukira itu tipuannya. Jadi aku tetap tidak berani menoleh, takut tertipu. Kemudian, ku dengar suara desahan dari belakang. Tubuhku terasa ringan. Angin dingin yang menusuk tulang menghilang. Barulah ku sadari ini nyata. Dengan hati-hati, aku menoleh ke belakang. Sekelompok orang berjalan ke arah kami, membawa obor dan menyorotkan senter. Yang paling depan adalah Bai Sukin. Di belakangnya adalah ayahku dan beberapa paman serta sepupu. Suamiku, kau baik-baik saja? Bai Sukin berlari ke arahku dan segera membantuku berdiri. Matanya penuh kekhawatiran. Bersandar pada Bai Sukin, aku akhirnya bisa bernapas lega. Suruh mereka bawa Zhang Ming pulang. Sesampainya di rumah, aku menceritakan tentang Zhao Dasan kepada mereka. Para paman yang lebih tua dariku semuanya terdiam. Mereka segera mengundang beberapa tetua desa. Mereka berdiskusi dengan suara rendah. Suasananya sangat tegang. Hasilnya buruk. Para tetua tidak tahu harus berbuat apa. Para paman hanya bisa menghela nafas. Akhirnya bubar dengan tidak senang. Aku kedinginan sekali. Aku masuk ke kamar tidur sambil berselimut. Bai Sukin pergi ke dapur dan membuatkan semangkuk sup jahe. Dia menyuapiku dengan sendok. Suamiku, jangan ikut campur urusan ini lagi, ya? Wajah Bai Sukin penuh ketakutan. Matanya merah dan berkaca-kaca. Aku menangkup wajahnya dengan lembut. Aku ingin mengatakan siluman rubah itu kembali untuk balas dendam. Kita tidak bisa lari, tapi melihatnya yang menyedihkan. Hatiku luluh. Aku berjanji padanya untuk tidak ikut campur. Kita akan hidup dengan baik. Keesokan paginya, aku bangun sebelum fajar. Saat membuka pintu, aku terkejut. Di depan pintu penuh dengan ayam dan bebek mati. Darah berceceran di mana-mana, terutama di kedua daun pintu. Masing-masing terdapat cetakan tangan berwarna merah darah. Desa pun segera gempar. Orang-orang mengumpat di mana-mana. Ternyata bukan hanya keluargaku yang terkena musibah. Hampir semua ayam dan bebek yang dipelihara mati. Kematian ayam dan bebek ini aneh. Kami tidak berani memasaknya. Kami hanya bisa menguburnya di dalam lubang di tanah. Setelah membersihkan halaman, para paman dan tetua datang. Mereka terus berbicara tanpa henti. Ingin aku membuat keputusan. Setelah berpikir panjang, kurasa kita, para penduduk desa, tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Cara terbaik adalah mencari orang pintar. Memintanya untuk membantu kita. Para tetua desa berpengalaman luas. Mereka bilang orang seperti itu memang ada. Zhang Mazi dari desa sebelah adalah orang seperti itu. Tapi Zhang Mazi sudah pensiun selama lebih dari 10 tahun. Tidak tahu apakah dia masih mau membantu. Keluarga Zhang Mazi sangat miskin. Setiap keluarga menyumbang sedikit uang. Terkumpul 3.000 yuan untukku. Dengan uang itu, aku pergi ke desa sebelah. Aku mencari tahu alamat Zhang Mazi dan menemukannya. Setelah mendengar tujuanku, Zhang Mazi sangat marah. Dia mengambil tongkat dan hendak memukulku. Tapi demi uang, dia menahan diri. Setelah membujuknya lama, Zhang Mazi tetap teguh. Dia bilang tidak bisa membantu.
Kemampuannya tidak jauh lebih hebat dari Zhao Dasan. Zhao Dasan saja terbunuh olehnya. Kalau dia pergi, sama saja mengantar nyawa. Aku tahu dia takut masalah. Kukatakan padanya, aku tidak memintanya turun tangan. Cukup beritahu aku apa yang harus kulakukan. Biar aku yang urus. Wajah Zhang Mazi tampak muram. Setelah beberapa saat, dia masuk ke dalam rumah dan memberikan separuh buku kepadaku. Dia menyuruhku membawa buku itu pulang, dan menempelkan sobekan kertasnya di pintu. Sisanya tergantung keberuntungan. Buku ini aneh. Isinya penuh dengan simbol-simbol aneh. Mirip dengan jimat yang digambar oleh para pendeta Tao. Aku tahu ini benda berharga. Dan terus berterima kasih kepada Zhang Mazi. Lalu aku kembali ke desa dan menyobek buku itu. Ternyata, cara Zhang Mazi benar-benar manjur. Malam itu aku tidak diganggu lagi. Dan tidur nyenyak selama 5 atau 6 malam. Namun, pada hari ke-7, pagi-pagi sekali aku mendengar suara tangisan dari desa. Seluruh desa menjadi kacau. Setelah bertanya pada ibuku, aku baru tahu bahwa 13 tetua desa meninggal dunia dalam semalam. Begitu banyak orang tua yang meninggal sekaligus. Aku sangat terkejut mendengar berita ini. Apakah cara Zhang Mazi tidak berhasil? Aku pergi ke rumah para tetua yang meninggal. Tubuh mereka tidak terluka, dan semuanya meninggal secara alami. Tapi tubuh mereka sangat kering, seperti kulit pohon tua yang kering. Dan tubuh mereka sangat dingin. Bukan dingin seperti es, tapi dingin yang membuatku tidak nyaman. 2 jenazah bahkan ditumbuhi rambut putih. Ini pertanda mayat hidup kembali. Seluruh penduduk desa sibuk dari pagi hingga sore untuk membakar jenazah ke-13 tetua. Para paman di desa berkumpul dan berdiskusi. Mereka semua merasa desa ini tidak bisa ditinggali lagi dan harus melarikan diri. Aku tahu desa Zhang sekarang sangat berbahaya, tetapi orang tua dan nenekku sudah tua dan tidak bisa bepergian jauh. Aku memanggil Bai Sukin dan memintanya untuk berkemas dan kembali ke Bai Jiagou. Meskipun hidup di pegunungan itu sulit, itu lebih baik daripada menunggu ajal di sisiku. Bai Sukin berdiri di sampingku dan menatapku dengan lembut. Aku sudah menikah denganmu, jadi aku adalah orang dari keluarga Zhang. Aku tidak akan kembali ke Bai Jiagou. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan perkataan Bai Sukin. Aku duduk di rumah dengan gelisah dan berpikir. Lama tapi tetap tidak ada ide. Aku memutuskan untuk tidur lebih awal malam ini. Dan besok pagi akan menemui Wang Mazi untuk melihat apakah dia punya cara. Saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar halaman. Aku mengambil tongkat bambu dan berjalan hati-hati ke pintu. Melalui celah pintu, aku melihat Zhang Ming berdiri di luar. Setelah membuka pintu, Zhang Ming tidak masuk ke dalam rumah. Dia tampak misterius, dan diam-diam memanggilku keluar. Dia tampak ragu-ragu. Melihatnya seperti itu, aku menjadi cemas. Dan segera bertanya ada apa. Wajah Zhang Ming dipenuhi ketakutan. Berbisik, kau ingat 7 hari yang lalu kita salah masuk ke pemakaman Jusan? Tentu saja aku ingat. Kenapa? Kau bilang jangan menoleh ke belakang. Tapi aku, Zhang Ming menelan ludah, tampak takut dan ragu-ragu untuk berbicara. Aku menepuk bahu Zhang Ming, menyuruhnya untuk tenang. Tenangkan dirimu dulu, baru bicara. Zhang Ming mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan memberanikan diri untuk berbicara. Aku menoleh dan melihat seorang wanita. Bai Sukin, kata Zhang Ming. Aku menarik napas kaget. Oh yakin, aku melihatnya dengan jelas. Itu dia. Zhang Ming mengusap kepalanya, tampak ketakutan. Aku yakin, dia siluman rubah yang kau lepaskan. Dia kembali untuk balas dendam. Secara emosional, aku tidak percaya Bai Sukin akan melakukan hal seperti ini. Tapi secara logika, aku sedikit percaya. Zhang Ming ragu sejenak, lalu memberanikan diri melambaikan tangan padaku, dan membawaku berlari ke kuil yang terbengkalai itu. Zhang Ming membuka pintu, dan membawaku masuk dengan terburu-buru. Dia membawaku ke bagian terdalam kuil. Di sana terdapat meja altar kecil, dengan patung dewa yang kosong. Zhang Ming naik ke meja altar dan mendorong patung dewa ke samping. Aku baru menyadari patung itu bisa digerakkan. Patung itu perlahan bergeser, memperlihatkan sebuah lukisan di belakangnya. Melihat lukisan itu, wajahku berubah pucat. Karena wanita cantik di lukisan itu adalah Bai Sukin.